Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagan hubungan tradisi, cakupan, kelompok teori, dan fenomena. Dimulai dari tradisi retoris yang memiliki dua cakupan, publik dan massa. Masuk ke dalam tradisi retoris karena dilakukan oleh sekumpulan orang yang memiliki syarat. Kelompok teori publik atau retoris masuk dalam cakupan publik dan memiliki beberapa teori, yaitu retorika, dramatisme, dan paradigma naratif. Kelompok teori media masuk dalam cakupan massa dan memiliki teori penggunaan dan gratifikasi dengan fenomena lebih menyukai laku pop daripada laku tradisional karena teori ini memiliki konsep pengguna mampu memilih dan mengontrol media. Tradisi yang kedua adalah tradisi fenomenologi yang hanya memiliki satu cakupan, yaitu interpersonal. Kelompok teori diri dan pesan pada cakupan interpersonal ini memiliki teori yaitu teori interaksi simbolis dan manajemen makna terkoordinasi karena cakupan interpersonal berfokus pada simbol dan makna serta terjadi di dalam fenomena sosial. Contoh fenomena dalam interaksi simbolis adalah kata mantul yang mana dapat dipahami dengan persepsi yang berbeda. Bisa mantul yang berarti memantul atau terpental atau mantul singkatan dari mantap betul. Karena orang-orang termotivasi untuk bertindak berdasarkan pada makna yang mereka berikan. Tradisi yang ketiga adalah tradisi semiotika yang memiliki cakupan interpersonal dan budaya. Teori interaksi simbolis termasuk dalam kelompok teori diri dan pesan yang ada di dalam cakupan interpersonal. Kelompok teori kebudayaan dan keberagaman memiliki dua teori di dalam tradisi semiotika, yaitu teori negosiasi wajah dan teori kelompok terbungkam. Dua cakupan ini masuk dalam tradisi semiotika karena memiliki fokus pada simbol dan tanda. Contoh fenomena untuk teori negosiasi wajah adalah ekspresi wajah yang ditunjukkan ketika berbicara dengan lawan bicara, karena didasari oleh pengaturan wajah yang menjelaskan bagaimana respon orang-orang dari budaya yang berbeda. Tradisi yang keempat adalah sosiopsikologi yang memiliki 5 cakupan, yaitu interpersonal, kelompok kecil, organisasi, massa, dan budaya. 5 cakupan ini masuk dalam tradisi sosiopsikologi karena memiliki hubungan kausal atau sebab akibat. Dalam cakupan interpersonal terdapat kelompok teori diri dan pesan yang memiliki teori disonansi kognitif dan teori pelanggaran harapan, serta kelompok teori pengembangan hubungan yang memiliki teori pengurangan ketidakpastian, teori pertukaran sosial, teori penetrasi sosial, dan teori pemrosesan informasi sosial. Dalam tradisi sosiologi, terdapat teori pemikiran kelompok yang ada di dalam kelompok teori organisasi yang dimiliki oleh dua cakupan, yaitu kelompok kecil dan organisasi. Contoh fenomena dalam teori pemikiran kelompok adalah musyawarah kelompok untuk menentukan program kerja karena memiliki konsep teori bermusyawarah dengan menekankan kebulatan suara. Dalam cakupan massa terdapat kelompok teori media yang memiliki teori yaitu teori pengaturan agenda dan teori spiral keheningan. Dan cakupan budaya yang memiliki kelompok teori kebudayaan dan keberagaman dan memiliki teori negosiasi wajah dan teori akomodasi komunikasi. Tradisi yang kelima adalah tradisi sosiokultural, cakupan interpersonal kelompok. Cakupannya interpersonal, kelompok kecil, organisasi, dan massa. Masuk ke tradisi ini karena berhubungan dengan sudut pandang orang lain tentang fenomena sosial. Kelompok teori diri dan pesan memiliki teori manajemen makna terkoordinasi dan kelompok teori pengembangan hubungan memiliki teori dialektika relasional dan teori manajemen privasi komunikasi. Dan dua kelompok teori ini termasuk dalam cakupan interpersonal. Teori pemikiran kelompok milik kelompok teori organisasi masuk dalam cakupan kelompok kecil dan organisasi. Contoh fenomena milik teori budaya organisasi yang saya berikan adalah piknik perusahaan yang memiliki konsep teori budaya organisasi yang memiliki makna yang unik, termasuk dalam kelompok teori organisasi dan cakupan organisasi. Kelompok teori media memiliki dua teori, yaitu teori pengaturan agenda dan teori spiral keheningan yang masuk dalam cakupan massa. Tradisi yang keenam adalah tradisi sibernetika, memiliki 4 cakupan, yaitu interpersonal, kelompok kecil, organisasi, dan massa. Cakupan-cakupan ini masuk dalam tradisi sibernetika karena memiliki aktivitas mengolah suatu informasi. Kelompok teori diri dan pesan memiliki teori manajemen makna terkoordinasi yang masuk dalam cakupan interpersonal. Teori penstrukturan
yang ada di dalam kelompok teori organisasi berada di dalam dua cakupan, yaitu kelompok kecil dan organisasi. Cakupan organisasi juga memiliki kelompok teori organisasi dengan teori yang berbeda, yaitu teori informasi organisasi. Cakupan massa memiliki kelompok teori media dan ada teori spiral keheningan di dalamnya. Contoh fenomena saya ambil dari teori penstrukturan, yaitu fenomena aturan untuk rapat perusahaan. Karena konsep teorinya transformasi lingkungan sosial melalui aturan dalam hubungan. Yang terakhir, tradisi ketujuh adalah tradisi kritis yang memiliki dua cakupan, yaitu massa dan budaya. Dua cakupan ini masuk dalam tradisi kritis karena untuk memberikan sudut pandang baru kepada semua tradisi. Ada teori kajian budaya yang dimiliki oleh kelompok teori media dan berada dalam cakupan massa. Kelompok teori kebudayaan dan keberagaman yang berada dalam cakupan budaya memiliki dua teori, yaitu teori kelompok terbungkam dan teori sudut pandang feminis. Contoh fenomena yang diambil dari teori sudut pandang feminis adalah pelecehan seksual, karena konsep teorinya yang dikatakan adalah ingin untuk mengakhiri penindasan berdasarkan jenis kelamin. Cukup sekian, mohon maaf bila saya banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.